Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pastor Paulus Wiratno dari Mercy Indonesia, yang akan membawakan topik memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Untuk hambanya, Pastor Paulus Wiratno, saya berikan waktu. Silakan, Pastor. Ya, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya senang sekali malam hari ini bisa berbagi kebenaran dan saya berdoa agar apa yang saya mau sampaikan benar-benar bisa memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, saya beberapa minggu ini belajar dari Pak Rick Warren sebetulnya. Dan apa yang saya pelajari ini menjadi pewahyuan baru buat saya. Yang sebetulnya berkali-kali saya membaca ayat ini, berkali-kali saya bahkan mengkhotbahkan ayat ini. Tapi baru kali ini saya seperti mendapatkan rema. Yaitu salah satu ayat yang dia tulis untuk jemaat di Filipi. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, itu di tengah-tengah sebetulnya setelah dia menjelaskan mengenai banyak hal, dia mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setelah itu dia menjabarkan seperti apa, ya, seperti dia merendahkan dirinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya mau mengambil bagian ini karena saya tertarik oleh ulasan Pak Rick Warren yang menurut saya ini saya mau menyampaikan berkatnya kepada Bapak Ibu. Satu pernyataan yang diucapkan oleh Pak Rick Warren adalah salah satu alasan kenapa kita dikirim oleh Tuhan ke dalam dunia ini adalah untuk sekolah karakter. Jadi, dan karakter itu sumbernya adalah pikiran. Jadi dari pikiran muncul perbuatan, dari perbuatan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncullah sikap, dari sikap jadilah itu karakter. Kemudian Pak Rick Warren mengatakan satu kalimat yang membuat saya juga tertegun dan terberkati, yaitu dia bilang, your character matters. Karakter kita ini sangat penting karena katanya, dan saya mengaminkan, satu-satunya yang Anda akan bawa pulang ke surga adalah karakter Anda. Amin. Jadi saya mau menjabarkan ini sesuai dengan apa yang saya dengar dan saya diberkati. Jadi saudara-saudara, karakter kita adalah satu-satunya yang akan kita bawa pulang ke surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan ketenaran, bukan kekayaan, tapi karakter kita. Kenapa? Karena di surga kita akan bersama-sama dengan Kristus. Maka kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Salah satunya adalah kasih. Lebih daripada itu masih ada lagi. Tapi yang saya mau mengajak saudara-saudara, apa yang seharusnya kita lakukan, seharusnya gereja lakukan, seharusnya setiap orang Kristen lakukan, supaya kita bisa memiliki karakter Kristus. Nah, supaya kita bisa memiliki karakter Kristus, ada proses. Prosesnya adalah pemuridan. Makanya ketika gereja tidak memuridkan, jemaatnya tidak mengalami perubahan. Itu yang kita sering dengar lagu plesetan ya. Ya katanya kutanya pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Senin persekutuan, Selasa doa puasa, Kamis barangkali ada komsel, Rabu ada lagi pertemuan-pertemuan. Tapi kelakuannya tidak berubah. Karakternya bukan karakter Kristus karena belum ada perubahan karakter. Tidak ada perubahan cara berpikir. Satu-satunya cara untuk kita bisa mengubah karakter adalah mengubah cara
berpikir. Maka Rasul Paulus sedang mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Salah satunya apa? Rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari kemuliaan manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saudara-saudara, ini yang cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena gereja banyak yang lupa melakukan pemuritan ini. Sehingga seperti yang pernah saya sharingkan dengan Bapak Ibu, ada banyak gereja yang fokus pada celebration, ibadah hari Minggu, dan berharap dengan mengikuti ibadah hari Minggu otomatis jadi murid Yesus. Nah, ini kesalahan yang kita semua, saya termasuk pernah melakukan kesalahan itu. Kita berharap otomatis pada hari Minggu, otomatis mereka jadi murid. Ternyata Pak Rick Warren menjelaskan, pemuritan itulah proses yang menolong orang memiliki karakter Kristus. Amin. Nah, saya mau menjabarkan beberapa ciri bahwa kita sudah memiliki karakter Kristus, berarti kita harus betul-betul meneladani perilaku Kristus. Cek baik-baik apakah saya dan saudara sudah memiliki pikiran dan karakter Kristus. Ada beberapa yang dijelaskan oleh Pak Rick Warren, tetapi yang pertama, Kristus itu punya identitas yang jelas. Itu berarti orang Kristen harus punya identitas yang jelas, tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah, tidak malu-malu memberikan pengakuan. Aku adalah umat pilihan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Itu contoh salah satu. Nah, mengapa identitas ini jelas? Karena orang yang tidak tahu identitasnya, dia barangkali akan kesulitan menemukan fungsi dan panggilannya. Kemudian kita diajak untuk melihat Injil Yohanes, di mana Yesus dengan begitu yakin membuat sebuah pengakuan, akulah gembala yang baik. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah masih banyak yang lain, ya, kebangkitan dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, pengakuan itu menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah ragu-ragu dengan identitasnya. Saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang cukup dikenal di Australia, namanya Pak Jack Hayne, pernah memberkati saya dengan sebuah kalimat ini. Yesus menggunakan identitasnya untuk membangun pelayanan. Dia tidak menggunakan pelayanan untuk membangun identitasnya. Wah, itu nohok banget buat saya. Karena pelayanan itu rawan disalahgunakan. Nah, saudara-saudara, ayat yang dipakai adalah sebelum Yesus melakukan pelayanan, dia sudah dapat identitas yang jelas ketika selesai dibaptis. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah itu dia dicobai di padang gurun, ingat baik-baik, pencobaannya menyangkut identitasnya. Karena bunyi pencobaannya adalah, jika kamu anak Allah, batu ini menjadi roti. Jika kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah. Saudara-saudara, Yesus bisa mengalahkannya karena apa? Identitasnya jelas. Dia tidak menggunakan identitas untuk yang lain-lain. Dia menggunakan identitas untuk membangun pelayanannya. Sehingga dikatakan orang yang identitasnya jelas tidak akan kesulitan menghadapi pencobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi. Yesus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Jadi orang yang punya identitas yang jelas, yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, seharusnya tidak bingung mau apa di dunia ini. Karena Yesus tahu, selesai membaca gulungan kitab suci, dia mengucapkan kalimat ini, Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada yang miskin, menyembuhkan yang sakit, memberi makan yang lapar, memberitahukan tahun rahmat Tuhan, membebaskan yang terbelenggu. Dia tahu persis. Dan saudara-saudara, itulah salah satu ciri orang yang
memiliki pikiran Kristus, dia tahu untuk apa dia dilahirkan. Seperti Efesus 2:10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya, dan Allah mau kita tinggal di dalamnya. Yang saya lebih tertarik lagi di dalam terjemahan The Message, untuk melakukan perbuatan baik di terjemahan The Message dikatakan to join him in the work he does. Efesus 2:10, ya kan? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Kata perbuatan baik dalam terjemahan The Message dikatakan begini, to join him in the work he does. Bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Dengan kata lain, orang yang memiliki pikiran Kristus tidak kesulitan menemukan panggilan hidupnya. Yaitu apa? Melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ada satu kalimat yang saya diberkati setelah membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa the best way to serve Jesus, cara terbaik melayani Yesus adalah melayani orang-orang yang perlu Yesus. Yang perlu pertolongan Tuhan. Cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Untuk itulah kita diciptakan. Supaya kita bukan hanya school of character, bukan hanya sekolah karakter, tapi school of mission. Kita melakukan misi. Misinya adalah to join him in the work he does. Jadi orang yang memiliki karakter Kristus atau perasaan Kristus, identitasnya jelas, panggilannya jelas. Yang ketiga, dikatakan seperti ini, saudara-saudara, dan saya senang sekali karena ini menolong saya. Live for the audience of one. Artinya, fokus. Dia hidup hanya untuk menyenangkan Bapa di surga. Dia hidup hanya untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Jadi orang yang memiliki pikiran Kristus, dia hanya mendengarkan dan mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah sebabnya di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, bukan kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Saudara-saudara, penjabarannya cukup bagus. Di mana Yesus tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting hidupnya mengikuti perkataan Tuhan. Jadi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saya belajar itu karena saya punya masalah, Bapak Ibu. Saya ini hidup miskin dan terlunta-lunta di masa kecil. Dan mengalami pelecehan dan penolakan. Karena bapak saya dicap PKI. Jadi waktu kecil pernah digebuki teman-teman di masjid, ya kan? Karena anak PKI, masuk akabri ditolak karena bapaknya tidak bersih lingkungan. Jadi saya membawa trauma, pelecehan dan verbal abuse, sehingga saya menjadi pribadi yang insecure, takut ditolak, takut tidak disukai orang. Akibatnya saya menjadi people pleaser. Karena menjadi people pleaser, ingin menyenangkan orang, saya takut diomongin orang. Nah, itulah sebabnya saya pernah menggunakan pelayanan untuk mendapatkan restu dari orang. Ini menjadi masalah buat saya, sampai akhirnya saya ditegur oleh Tuhan. Salah, Paulus. Kamu berusaha untuk menyenangkan banyak orang dan kadang-kadang mengorbankan yang lain-lain karena tadi people pleaser. Sejak saat itu, Bapak Ibu, saya belajar sesuatu. Oknum pertama yang harus saya senangkan dalam hidup ini adalah Tuhan, bukan manusia. Dan saya mendapati pelajaran ini. Live for the audience of one. Hidup hanya untuk satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Sejak saat itu saya kebal. Tidak takut diomongin orang.
Tidak takut dirasain orang. Orang Jawa bilang, tidak takut digelendengin orang. Tidak takut digosipkan orang. Karena pada akhirnya hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Bukan oleh perkataan orang. Amin. Itu yang ketiga. Yang terakhir. Yang terakhir. Sebetulnya ada banyak. Tapi yang terakhir ini yang saya pilih Bapak Ibu. Satu hal yang saya belajar. Orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dia tidak sulit mengasihi musuh. Dia tidak sulit melepaskan pengampunan kepada orang yang mengkhianati, orang yang melukai, orang yang menzolimi, orang yang menyakiti kita, saudara-saudara. Dan ini paling sulit barangkali dari sekian banyak daftar memiliki perasaan dan pikiran Kristus, bagian ini yang mungkin paling sulit untuk kita terapkan. Yesus yang mengatakan, bukan hanya kita mengasihi musuh, doakanlah musuhmu, berkatilah musuhmu. Mengampuni is okay, tapi setelah mengampuni suruh memberkati orang yang pernah bikin susah hidup kita, ini tidak gampang. Tapi Yesus mempraktekannya. Saudara-saudara, Petrus yang berkhianat 3 kali, dia tidak pernah datang di kayu salib minta maaf. Yesus melepaskan pengampunan tanpa menunggu orang minta maaf. Sebelum dia mati di kayu salib, dia melepaskan sebuah kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Mungkin saudara-saudara untuk melepaskan pengampunan sedikit lebih mudah. Bagaimana dengan mendatangi orang yang mengkhianati Anda, kemudian mengajak makan dan memberkati dia? Petrus didatangi oleh Tuhan. Yang mengambil inisiatif untuk mendatangi itu Yesus sendiri. Dia datang, tanya ada makan apa, Petrus ada di situ, kemudian Petrus pada akhirnya mendengarkan sebuah kalimat, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Saudara masih ingat itu? Yesus yang punya inisiatif untuk memulihkan hubungannya. Apa yang saya mau sampaikan? Orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus tidak sulit melepaskan pengampunan dan tidak akan kesulitan memberkati orang yang pernah melukai, mengkhianati, dan barangkali melakukan hal-hal yang menyakitkan dan membuat kita menderita. Bapak Ibu, saya tahu ini tidak mudah, kita semua belajar. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, masih banyak lagi sebetulnya yang lain, tapi 4 ini yang memberkati saya. Kita memiliki identitas yang jelas, kita tidak bingung dengan panggilan hidup kita, kita tahu untuk apa kita hidup. Kemudian kita hidup hanya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan setiap hari, bukan menyenangkan orang. Dan kita mudah melepaskan pengampunan. Adakah keempat ini sudah menyatu dengan hati kita, menyatu dengan pikiran kita dan perasaan kita? Kalau sudah, berbahagialah Anda. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu. Kami rindu apa yang kami dengar menjadi rema. Kebenaran yang akan memberkati, menguatkan, membaharui di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, pada akhirnya karakter kami yang akan kami bawa pulang di alam kekekalan. Ajari kami setiap hari untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Berkati kami semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Amin.